Shroud. I actually have to update my research based on this breaking news. We now can count 700 wounds on the crucified man. That conservatively, 120 whiplashes on his body with that flagellation. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, teknologi terbaru termasuk Artificial Intelligence atau AI digunakan untuk mengungkap salah satu misteri terbesar sepanjang masa, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui dokumenter yang diterbitkan oleh History Channel, terungkap bukti ilmiah baru yang mengejutkan dunia. Teknologi mutakhir ini digunakan untuk meneliti kembali kain kafan Turin, selembar kain yang diyakini membungkus tubuh Yesus setelah disalibkan. Setelah bertahun-tahun, banyak yang meragukan keaslian kain tersebut, bahkan mengklaim bahwa kain itu hanya berasal dari abad pertengahan. Namun kini, dengan bantuan analisa modern dan AI, ditemukan bahwa kain ini benar-benar berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu, tepat pada zaman Yesus hidup dan disalibkan. Ini bukan lagi sekedar keyakinan atau tradisi, tapi hasil konfirmasi ilmiah yang membawa terang baru pada kisah penyaliban dan kebangkitan. Apakah ini bukti fisik dari Injil yang selama ini dicari dunia? Mari kita telusuri bersama. Selama lebih dari 5 tahun, relik suci Kristen ini dikenal sebagai kain kafan Turin atau Shroud of Turin. Sepotong kain yang memperlihatkan gambar samar seorang pria yang disalibkan. Jika dilihat sekilas, gambarnya hampir tidak terlihat, tetapi dengan pengamatan lebih dekat, tampak sosok pria yang tampaknya telah disalibkan. Kain ini mengingatkan kita pada kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 40 disebutkan bahwa tubuh Yesus dibungkus kain lenan setelah diturunkan dari salib. Menurut tradisi, kain kafan Turin inilah kain yang digunakan untuk membungkus tubuhnya. Kontak dengan tubuh Yesus dipercaya meninggalkan jejak yang kini terlihat di kafan tersebut. Sekarang, mari kita lihat eksperimen ilmiah yang dilakukan terhadap kain ini dan bukti mengejutkan yang berhasil ditemukan. Ingat, ini adalah bukti ilmiah nyata yang kini bisa dianalisis berkat teknologi terbaru. Shroud of Turin adalah salah satu artefak paling kontroversial dalam sejarah. Diyakini sebagai kain penguburan dengan gambar nyata Yesus setelah penyaliban. Kain ini masih ada hingga sekarang dan disimpan di sebuah gereja di mana orang bisa melihatnya langsung. Kain kafan ini kembali menjadi sorotan lewat studi terbaru yang menyimpulkan bahwa kain tersebut benar-benar berasal dari zaman Kristus dengan bantuan AI yang turut mengungkap detail penting. Dulu sebagian orang menganggap kain ini hanya berusia 700 tahun. Berdasarkan penelitian tahun 1945 yang dilakukan dengan teknologi terbatas. Namun kini dengan metode ilmiah modern, hasilnya berbeda. Shroud of Turin telah dikonfirmasi berasal dari sekitar 2000 tahun lalu, tepat pada masa penyaliban Yesus Kristus. Apa yang orang-orang tidak sadari adalah bahwa Shroud of Turin adalah artefak arkeologi yang paling banyak dipelajari di dunia. Tidak ada yang mendekati. Jadi ketika kita membicarakan temuan ini, tidak ada artefak lain dari sejarah umat manusia yang dipelajari sebanyak Shroud of Turin. Jadi ini adalah artefak nomor 1 di dunia, yang berarti bahwa setiap ilmuwan, setiap peneliti di dunia telah melakukan penelitian resmi tentang hal ini. Dan telah secara resmi dibuktikan bahwa ini adalah Yesus Kristus. Yang menarik, bukan hanya teolog atau sarjana Alkitab yang percaya, tapi para skeptis paling keras kini mengakui bahwa ini kemungkinan besar adalah kain penguburan Yesus dari Nazaret. Ironisnya, mereka yang ingin membuktikan bahwa ini palsu justru yang melakukan penelitian dan akhirnya terkejut dengan hasilnya. Berita terbaru yang saya terima menunjukkan bahwa ada bukti trauma pada sosok dalam kain tersebut. Trauma yang sesuai dengan kematian Yesus. Sampel darah yang tertinggal juga diperiksa, memberikan lebih banyak informasi tentang bagaimana pria tersebut mati.
Semua ini terungkap berkat teknologi modern, bahkan setelah 2000 tahun. Penelitian terbaru menggunakan pencitraan sinar X sudut lebar oleh Dewan Riset Kristallografi. Mereka bukan sekelompok teolog. Mereka menggunakan analisis sudut lebar dan melihat bahwa serat linen dari kain kafan tidak berusia 700 tahun, namun berusia 2000 tahun. Usia ini sesuai dengan masa hidup dan penyaliban Yesus. Penelitian sebelumnya terbatas karena kurangnya peralatan. Tetapi sekarang telah dibuktikan secara resmi bahwa kain tersebut memang berasal dari 2000 tahun yang lalu. Penemuan ini begitu mengguncang dunia ilmiah, hingga para skeptis paling keras kini percaya bahwa kain kafan Turin adalah artefak asli. Saat melihatnya langsung, dan saya mendorong semua orang untuk melakukannya, hal paling mencolok adalah darah. Ya, darah itu masih terlihat di kain tersebut. Ada darah di seluruh kain kafan Turin dan berwarna merah. Apa yang kita ketahui dari temuan terbaru adalah bahwa ada jumlah besar ferritin yang menunjukkan kegagalan organ. Kreatinin, bilirubin yang dilepaskan yang menyebabkan darah tetap merah. Biasanya darah manusia akan berubah menjadi coklat tua atau hitam. Jika Anda mati dengan cara normal dan darah Anda menempel di salah satu kain linen ini, itu akan berubah menjadi warna yang berbeda, menjadi coklat atau hitam, atau warna yang sangat gelap. Tetapi jika Anda mati karena trauma, maka kemudian darah Anda tetap merah. Untuk merangkum, kain kafan tersebut berusia 2000 tahun berdasarkan penyebaran sudut lebar. Dan kedua, laporan darah menunjukkan kepada kita bahwa cara pria yang disalibkan mati dalam kain kafan Turin adalah konsisten. Semua ini persis seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Sangat luar biasa bahwa kita kini menemukan penelitian terbaru yang membuktikan bahwa nubuat Alkitab benar. Hal-hal yang dinubuatkan sebelum kedatangan Kristus kedua sedang terjadi. Banyak orang tidak beriman karena merasa tidak ada bukti bahwa Alkitab atau Yesus itu nyata. Namun sekarang ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa semuanya benar. Jika Anda selama ini mengabaikan kebenaran, saya sarankan tonton video ini sampai akhir karena bisa mengubah hidup Anda. Nomor 1, seperti yang kita sebutkan, ini adalah artefak arkeologi yang paling banyak dipelajari di dunia. Tidak ada yang mendekati. Jadi ketika kita melihat kain kafan Turin, studi tentang koin, tekstil, data arkeologi, hematologi, dan sejarah berarti hal tersebut sangat mirip dengan apa yang kita harapkan temukan di abad pertama pada zaman Yesus. Sekilas, apa pendapat Anda tentang rendering AI yang dirilis baru-baru ini? Lihatlah apa yang sekarang AI buat berdasarkan semua informasi yang telah dipindai dari Shroud of Turin. Ingatlah bahwa AI yang digunakan oleh mereka untuk melakukan penelitian ini bukanlah AI terbuka yang kita gunakan saat ini untuk membuat berbagai gambar. Ini adalah AI yang sangat akurat yang digunakan untuk tujuan ilmiah yang memberikan citra tepat dari semua penelitian dan artefak yang Anda teliti. Dan tampaknya inilah penampilan Yesus pada masa itu. Dan sepertinya dia adalah pria setinggi 6 kaki yang maskulin yang datang ke bumi untuk mati demi semua dosa kita. Like looking at it because it reminds me of a first century masculine Jewish savior. That is the savior that we see depicted. Shroud of Turin is the authentic article. The best scientists in the world today cannot explain how there is a molecular image in the shroud linen of Turin. This is a cross-disciplinary group. These are weapons specialists, weapons scientists. Mereka bukan orang-orang tersebut. Para peneliti yang melakukan penelitian tentang semua ini, mereka bukan orang-orang yang percaya pada Yesus atau Alkitab dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar skeptis terhadap setiap temuan yang mereka temukan, termasuk artefak apapun itu. Mereka hanya melakukan penelitian dengan presisi yang sangat tinggi dan 100% akurat tentang penelitian senjata dari zaman seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka telah menemukan berbagai jenis senjata dan orang-orang ini telah menggunakan semua teknologi tersebut untuk mencari tahu apa misteri di balik Shroud of Turin.
dari Sandia Labs di New Mexico, tempat mereka mengembangkan bom atom. Para ilmuwan yang awalnya pergi pada tahun 1978 dan memiliki 5 hari dengan Shroud of Turin berkata, What convinced me, Eric, that the Shroud of Turin is the authentic article, and I do think it's slam dunk, the burial cloth of Jesus, was the best scientists in the world today cannot explain how there is a molecular image in the shroud linen of Turin. This is so. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana dengan kecanggihan dunia? Bagaimana saat ini ada penemu canggih yang dinamakan yaitu AI. Saya percaya kita semua sudah kenal dengan teknologi AI yang membuktikan bahwa kain kapan yang ada di dalam kuburan, yang ada di dalam gua, yang membuktikan bahwa itu adalah telah dimiliki selama lebih dari ribuan tahun yang lalu. Dan bahkan AI ini juga sebagai teknologi yang canggih bisa menemukan bahwa si pemilik kain kapan tersebut pernah mengalami yang namanya kesakitan, penderitaan yang begitu mengerikan. Dialah kiranya video yang saya bagikan ini boleh menguatkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Yesus. Bahwa bukan hanya di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus itu mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tapi juga saudara, teknologi canggih di zaman sekarang ini juga bisa membuktikan, menemukan bahwa Yesus yang kita sembah ada 2000 tahun yang lalu, menderita 2000 tahun yang lalu karena kita, agar kita boleh diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus itu dicambuk, sangat mengerikan. Tetapi Yesus tetap bertahan agar orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang ditunjukkannya bagi kita, agar tidak ada yang binasa. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya adalah suatu kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kita, agar tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa, tetapi supaya kita ini berbalik dan bertobat kepadanya. Saudara-saudara, biarlah kiranya ya ketika kita menonton video ini, biarlah rasa cinta kita kepada Yesus semakin lebih dalam lagi. Karena dialah Tuhan yang menyegarkan jiwa kita juga. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan dan menjamin kehidupan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia, menyatakan kebesaran Allah, menyatakan kasih Allah, agar setiap manusia boleh menikmati kasih Allah yang dikerjakan lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita bersyukur ya menjadi orang Kristen. Mari kita bersyukur mengenal Yesus. Kalau saat ini ada di antara kita mungkin sudah meninggalkan Yesus, sudah menolak Yesus, murtad dari Yesus, maka kembalilah kepadanya. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Dia menebusmu bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dia menebus kita semua dengan darahnya yang mahal. Para ilmu-ilmu kedokteran mengatakan, menemukan, meneliti bahwa penderitaan, bahwa darah yang keluar dari diri Yesus ketika dia berdoa pada waktu itu adalah dinyatakan itu adalah depresi yang sangat tinggi yang tidak pernah dialami seorang pun, tetapi Yesus mengalami hal tersebut. Tetapi dia mampu melewati itu semua. Dia bertahan agar kita boleh menikmati kasih Allah itu sendiri. Nah teman-teman, kiranya video ini yang saya bagikan boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.